Bunda Sari, Profesor Priyatno, terlebih pemangku hajat pada malam hari ini, Ibu Hajah Darmilia Saliawati. Allah berikan keberkahan, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki murah, berkah halal, demikian pula kita semua. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di sepertiga akhir bulan Dzulqa'dah ini kita perlu muhasabah. Abah dalam pencanangan program untuk menuntun kita semua menjadi manusia yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelajaran yang disampaikan pangarsa Abah, diantaranya pada bulan Dzulqa'dah, kitab Fadhailus Syuhur. Kita perlu koreksi dari pencanangan Abah yang huruf yang ada pada bulan Dzulqa'dah, mulai zalnya zaukun, rasa, wawunya wukuf, berhenti, berwukuf, alifnya akhlak, kemudian lamnya lahwu, yang melenakan, kemudian qafnya qanaah, menerima, kemudian ainnya al-uzlah, kemudian dalnya ad-dalil, haknya al-hijrah. Kita pada bulan Dzulqa'dah, akhir 10 akhir dari bulan Dzulqa'dah ini, kita perlu menghayati, kita perlu lebih mendalami apa yang sudah dicanangkan oleh Guru Agung Pangarsa Abah ini, sudah seberapa kita capai, kita rasakan. Nah, yang pertama kali yang menarik pada bulan Dzulqa'dah ini adalah justru huruf pertama dalam bulan Dzulqa'dah ini zaukun, di mana secara makna zaukun itu adalah rasa. Rasa di sini adalah merupakan buah dari ajaran thariqah itu sendiri, di mana kita semua menyadari dan kita semua memaklumi bahwa di dalam agama kita itu merupakan Islam itu ilmu. Ilmu di dalam Islam adalah ilmu yakin. Artinya ilmu yang tidak akan terbantahkan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghoi. Kebenaran di dalam agama itu nggak bisa terbantahkan. Sampai kemudian dikatakan yakin karena kebenaran itu nggak bisa terbantahkan. Sama dengan bahwa 2 tambah 2 itu 4. Nggak akan orang yang bisa membantah. 2 kali 1 itu, 2 kali 2 itu sudah ada, akan hasilnya nggak akan terbantahkan. Sama dengan agama. Oleh karena itu dikatakan agama itu ketika masih konsep namanya ilmu yakin. Kalau kemudian dinaikkan menjadi bagaimana pelaksanaan, bagaimana menjalankan konsep itu, bagaimana mengevakuasi konsep itu, maka naik menjadi ainul yakin, yaitu thariqah. Kalau masih ilmu yakin, syariat. Tapi kalau sudah naik kepada ainul yakin, pelaksanaannya itu sampai kepada thariqah. Lah kemudian buahnya adalah hakul yakin. Ketika seseorang melaksanakan thariqah, di antara buah yang dirasakan ya dzauk itu tadi. Dzauk adalah merupakan buah pelaksanaan dari thariqah. Demikian pula wukuf, di mana wukuf itu berhenti pada musim haji. Kita juga dikenalkan dengan wukuf di Arafah. Di dalam thariqah juga wukuf. Sama wukuf makani, tempatnya wukuf. Dia adalah hati, wukuf zamani. Bagaimana cara, kapan melakukan wukuf zikir.
untuk berhenti zikir. Wukuf ini mau tidak mau harus melampaui dari ad-dalil. Apa itu ad-dalil? Dal yang terdapat dalam betul qadah itu maknanya dalil, orang yang menunjukkan penunjuk. Penunjuk di sini adalah al-mursyid. Di mana mursyid sendiri, mencari mursyid sendiri itu kalau menurut Imam Asy-Sya'rani adalah hukumnya fardu, wajib. Talabus syekh fit thariq wajibun ala kulli muridin walau kana min akabiril ulama. Mencari syekh, berguru kepada syekh di dalam thariqah itu adalah wajib bagi setiap murid meskipun mereka adalah termasuk di antara pembesar-pembesar ulama. Maka dalil di sini adalah Abah mengartikan sebagai makna mursyid. Mau tidak mau, di dalam thariqah, di dalam agama itu butuh seorang pembimbing. Rasulullah yang dibimbing oleh malaikat Jibril. Kemudian penerus Rasulullah yang membimbing para sahabat adalah Rasulullah. Kemudian sahabat, penerusnya sampai sekarang tabi'in habis sampai sekarang tinggal al ulama warasatul anbiya. Guru pembimbing kita adalah sebagai penggantinya Rasulullah, karena kita nggak ketemu Rasulullah, kita nggak ketemu sahabat, kita nggak ketemu tabiin, kita nggak ketemu tabiin, maka generasi penerus selanjutnya ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah di antaranya adalah pangarsa Abah. Alhamdulillah allati faddalana ala katsiri min ibadil mu'minin. Guru mursyid yang membimbing bagaimana sejatinya kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, di antara cara berguru seorang, bagaimana sikap murid kepada gurunya, alif dalam bulan Dzulqa'dah pangarsa Abah mencanangkan maknanya al-akhlak. Manusia itu mau tidak mau harus mempunyai akhlak, tata krama, ramah tamah, sopan santun, lembah manak. Lalu bagaimana akhlak seorang ahli thariqah, akhlak murid di hadapan guru, di tengah-tengah masyarakat? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan tenang. Artinya manusia yang menjadi hamba Allah, murid-murid pangarsa Abah ini bisa mengejawantahkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil sikap, bertindak tanduk, mengambil keputusan tidak gerusa-gerusu, tidak sombong, juga tidak minder, tapi hauna, tenang, pelan, halus, tidak gerusa-gerusu, tapi tenang, tapi pasti. Kemudian yang paling penting, bisa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu, maka dia berkata dengan damai. Kita semua pasti merasakan bahwa namanya juga kita itu murid dengan guru, pasti diuji. Dan ujian kita di tengah-tengah masyarakat, apalagi orang secara global yang kayak gini, di medsos, di tengah masyarakat, kadang orang-orang yang tidak suka dengan kita, itu kalau ngomong seenaknya saja. Mereka tidak tahu, mempersoalkan hal yang kadang-kadang tidak penting. Oleh karena itu kita menjawab ocehan mereka, menjawab omongan mereka, menjawab hinaan-hinaan mereka. Itu dengan tenang, dengan jawaban yang tenang.
sebagaimana ditampilkan oleh guru-guru kita. Guru-guru kita sebagai para wakil talqin. Ketika ya sudah pasti seseorang itu ada ocer yang tidak menyenangkan. Akan tetapi bagaimana mereka nggak tahu. Jangankan kita, Abah juga dikata-katain. Jangankan Abah, Nabi juga dulu dikata-katain. Nabi Nuh, Rasulullah itu jadi dikata-katain. Akan tetapi akhlak bagi seorang hamba Allah, bagaimana menjawab itu semua dengan salama, dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang bijak. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita itu selalu mendekat kepada pangarsa guru aku. Minimal kita ini untuk bisa uzlah kemana? Uzlah di dalam tempat manakib. Uzlah di dalam bermanakib. Disinilah tempatnya. Kemudian pencerahan nalar kita, pencerahan jiwa kita oleh para kiai, oleh para wakil talqin akan kita dapatkan. Selanjutnya, Abah mencanangkan bahwa mau tidak mau di dalam kehidupan dunia ini adalah kita disadarkan oleh pangarsa Abah. Ketahuilah bahwa di dalam bulan Dzulqa'dah itu maknanya Allahu. Pangarsa Abah mengingatkan kepada kita pada bulan ini, jangan terlena dengan kehidupan gebyarnya dunia. Harta, tahta, wanita, jabatan, jangan sampai membuat kita terlena. Anak, istri, jangan sampai melalaikan kita. Kadang ini kita terlalu mencintai anak sampai kemudian semuanya diserahkan kepada anak, semuanya diserahkan kita sampai lalai kita sendiri, sampai melupakan diri kita sendiri, kemudian menjatuhkan kita kepada sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu pangarsa Abah terus mengingatkan hakikat kehidupan ini jangan sampai menghalang-halangi hati murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan firman Allah. Innamal hayatud dunya la'bu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini permainan dan sesuatu yang melalaikan, yang membuat kita terlena. Maka ada mauidhah, janganlah sampai kau dilenakan oleh duniamu bagaikan panggung sandiwara, penuh tipuan, penuh godaan dan penuh cobaan, yang terasa manis bagai madu, tapi sebetulnya itu racun, yang pahit bagaikan empedu. Oh dunia, oh dunia, oh dunia. Itu dunia. Abah mengingatkan kepada kita jangan sampai dunia itu membuat kita lena. Sebaliknya, dunia, harta, tahta, wanita, istri harus kita jadikan sebagai ladang kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa amad dunya wa ma yusilu ilaiha fahuwa minad dunya. Dunia dan segala sesuatu, akhirat pun yang ditumpangi, yang digunakan untuk meraih dunia, itu bagian dunia. Orang melakukan ibadah, kalau kemudian riya, tujuannya untuk dunia, tidak mendapatkan apa-apa. Ya hanya akan mendapatkan dunia itu. Ya mendapatkan kalau pujian, ya pujian itu. Maka dalam hijrah, haknya hijrah itu Rasulullah mengingatkan, waman barang siapa yang hijrah karena untuk meraih dunia atau meraih perempuan yang ia nikahi, maka dia hanya akan mendapatkan dunia dan perempuan yang dinikahi itu. Maka kebaliknya, wa amal akhirah,
wa ma yusilu ilaiha fahiya minal akhirah. Adapun akhirat atau dunia yang digunakan, ditujukan untuk ibadah akhirat, maka itu juga bagian dari akhirat. Jabatan itu dunia. Tapi kalau orang mempunyai jabatan digunakan untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama Allah, maka jabatan itu adalah bagian dari akhirat. Ketika seseorang mempunyai jabatan untuk menegakkan keadilan, maka itu bagian dari akhirat. Seseorang yang mempunyai harta, tapi hartanya digunakan untuk sedekah, hartanya digunakan untuk menegakkan, untuk meningkatkan pendidikan agama Islam, maka hartanya itu adalah bagian dari ibadah. Demikian pula suami, demikian pula istri, manakala diniatkan untuk beribadah, diniatkan untuk mendekatkan kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka itu juga bagian dari ibadah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu juga Abah mengingatkan, di dalam kehidupan dunia ini kadang orang dilenakan. Oleh karena itu qaf di dalam bulan Dzulqa'dah Abah memberikan makna qanaah, menerima, yaitu ridho atas pemberian Allah, ridho akan qadrat iradat Allah. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 63, ayat surat Al-Hadid yang kita bacakan tadi, akhir daripada ayat berikutnya adalah wamal hayatud dunya illa mata, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan-kesenangan yang menipu. Oleh karena itu, bahwa kehidupan dunia ini semuanya apa yang ada di jagat raya ini adalah sudah ala qadaratillah, atas qadha qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya merancang, kita hanya merencanakan. Ketika rencana itu berhasil, berarti kita bagian dari orang yang beruntung. Tapi ketika rencana dalam kehidupan ini kita tidak berhasil, maka kita harus sabar. Sekali lagi bahwa kehidupan dunia ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka ayat berikutnya Allah mengingatkan kepada kita bahwa semuanya yang terjadi di muka bumi ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa di muka bumi ini atau menimpa kepada dirimu sendiri kecuali itu sudah ada catatannya sebelum itu terjadi. Artinya bahwa semuanya yang terjadi kepada kita, yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, itu adalah merupakan sudah tercatat, sudah menjadi qadha qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus ridho, kita harus qanaah. Kadang kita ini, yang pasti kita ini diuji. Banyak di antara kita yang diuji, ada yang lolos, ada yang tidak lolos. Jangankan murid biasa, kadang sampai wakil talqin itu saja, naudzubillah, diuji oleh pangarsa Abah sampai tidak lolos. Maka kemarin di tempat raudhah, salah satu raudhah yang ada di sini mengeluh, dulunya sini Pak, ikhwan itu hampir sampai lebih dari 100. Sekarang kok semangatnya berkurang. Nah ini perlu pembangkitan lagi. Ya, diuji, kita semua diuji. Ada yang diuji, Masya Allah, ujian, ada yang berat banget. Saya melihat orang yang begitu dekat dengan pangarsa Abah, tapi diuji dengan ujian yang sangat berat. Tapi dia kuat. Karena itu sudah sebuah keniscayaan. Itu merupakan ujian yang diberikan kepada pangarsa Abah. Oleh karena itu, kita sama-sama mengingat bahwa pasti kita akan diuji oleh Abah. Dan
kita pasti akan dikuatkan oleh Abah. Karena Abah menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Mengamini doa pangarsa Abah. Berkah semuanya. Berkah segalanya. Berkah selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.